Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak ustazah? Alhamdulillah, ustazah juga di sini alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali bertemu dengan Ustazah Selfie dalam pembelajaran kajian iman dengan judul Ada Lintasan di Dalam Tubuh. Taib. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Pada materi kali ini Ustazah di sini akan membahas dua organ penting yang Allah ciptakan pada tubuh kita, yaitu yang pertama adalah organ pencernaan. Ada sebuah hadis mengisahkan tentang seorang laki-laki yang mana Rasulullah saat itu bersabda, ketika itu ada seorang laki-laki berdoa kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tapi Rasulullah bersabda, dia makan makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang dipakainya pun haram. Bagaimana doanya bisa dikabulkan oleh Allah? Nah, di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita jangan sampai ada makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, yang masuk ke dalam organ pencernaan kita itu dari makanan atau minuman yang haram. Karena bisa jadi salah satu sebab tidak terkabulnya doa adalah kita memakan dan meminum makanan yang tidak halal dan tidak baik. Nah, anak-anak ustazah, Allah memberikan nikmat kepada tubuh manusia dengan organ pencernaan, adanya organ pencernaan di dalam tubuh kita. Sebelum kita membahas tentang organ pencernaan, ustazah mau tanya dulu nih. Apa yang antum tahu dari kata organ pencernaan? Nah, organ pencernaan itu artinya adalah organ yang mempunyai tugas untuk menghancurkan makanan yang ada di dalam tubuh kita. Yang jumlahnya sangat banyak dihancurkan oleh organ pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, seperti makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, itu untuk dicerna melalui organ tubuh kita. Seperti kita makan, pertama melalui mulut. Mulut kita masuk ke dalam mulut kita, dikunyah oleh geraham gigi kita, dikunyah oleh gigi kita, lalu didorong oleh kerongkongan kita, sehingga masuklah ke dalam lambung yang ada di dalam tubuh kita dan diproses di dalam lambung tersebut, dihancurkan makanan yang kita makan itu di dalam lambung sehingga dicerna oleh usus kecil. Nah, usus kecil ini bertugas untuk menyerap sari-sari makanan yang kita makan sehingga menghasilkan energi pada tubuh kita. Maka dari itu, anak-anak ustazah, ketika kita hendak memakan makanan, lebih baik diperhatikan dulu nutrisinya, kandungan gizinya, supaya menjadi energi untuk tubuh kita supaya lebih kuat lagi. Lalu setelah itu, sudah diserap oleh usus kecil, nah sisa-sisa makanan yang tidak bisa diserap oleh usus kecil ini masuk kepada usus besar. Nah, dari usus besar ini didorong melalui anus kita, dikeluarkan sebagai bentuk fases atau kotoran, atau biasa kita sebut adalah BAB, seaqodial hajah, seperti itu.
Itu bagian daripada proses pencernaan makanan yang kita makan dari mulai mulut sampai kepada kita keluarkan sebagai kotoran. Pernah terpikirkan nggak oleh kita bagaimana prosesnya makanan yang sudah masuk ke dalam mulut kita dan dicerna oleh tubuh kita? Pernah tidak kita melihat bagaimana cara proses kerja lambung di dalam tubuh kita? Bagaimana proses cara kerja usus menyerap makanan kita? Jawabannya kita tidak pernah. Dan di sini Allah hanya mengamanahkan kepada kita, hendaknya kita menjaga tubuh kita supaya apa yang kita makan, makanan yang masuk ke dalam tubuh ini adalah makanan yang halal dan baik. Yang perlu kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah, mengucap alhamdulillahirabbil alamin, dan selalu berzikir seperti yang zikir biasa kita lakukan di pagi dan petang, yang berbunyi adalah Allahumma afini fi badani. Ya Allah, sehatkanlah badanku. Sudah diamalkan belum nih zikir pagi dan petangnya? Salah satunya adalah itu doa kita kepada Allah agar selalu menyehatkan tubuh kita. Taib. Untuk pembahasan yang kedua adalah organ pernafasan. Nah, organ pernafasan, selain manusia itu butuh makanan, butuh minuman, hal yang dapat kita syukuri yang Allah sudah berikan kepada kita merupakan nikmat dunia yang Allah berikan. Kita bisa bernafas hingga saat ini, hingga detik ini, menghirup udara yang Allah berikan secara gratis, tidak perlu bayar, secara cuma-cuma, hanya untuk manusia. Nah, melalui organ pernafasan kita yang terdiri dari hidung, ada tenggorokan, dan paru-paru. Ini semua nikmat yang Allah berikan yang tidak ternilai harganya. Sehingga dengan masih berfungsinya organ pernafasan kita ini, kita bisa melakukan aktivitas kita. Contohnya, saat ini antum sedang menonton video yang saat ini Ustazah sampaikan pembelajarannya. Nah, coba kita rileks dulu sambil nonton video ini, sambil melakukan pembelajaran, kita rileks dulu. Ustazah ingin anak-anak Ustazah melakukan gerakan pernafasan. Kita tarik nafas kita, lalu hembuskan. Tarik lagi, hembuskan. Nah, Masya Allah, sudah kita lakukan salah satu fungsi organ pernafasan kita. Ketika kita melakukan pernafasan tadi, ditarik nafas lalu dikeluarkan, terasa ya di dada kita itu terangkat karena adanya udara. Nah, ada udara yang masuk melalui lubang hidung kita, lalu masuk pada tenggorokan dan masuk ke paru-paru kita, yang disebut dengan oksigen, Nah, oksigen ini Allah sediakan juga gratis, tidak bayar sama sekali. Seperti ini bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, Allah tidak meminta bayaran 1 rupiah pun kepada kita. Seperti dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 42 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man yakhlaukum bil-laili wan-nahari minar rahman. Yang artinya, katakanlah, siapakah yang dapat memelihara kamu di waktu malam dan siangmu selain Allah yang Maha Pemurah? Nah, Allah ini sudah memberikan kita, menjaga kita di siang dan malam kita, memberikan semua nikmat-nikmat yang kita rasakan hari ini. Adakah kalian bersyukur hari ini? Adakah kalian mengingat akan nikmat Allah hari ini? Sekarang Ustazah mau kita berpikir, sekarang bagaimana kalau ada orang yang sakit, yang mempunyai gangguan pernafasan, yang nafasnya harus dibantu dengan alat bantu oksigen. Kalau di rumah sakit, nak,
alat bantu oksigen ini harus bayar. Kira-kira kalau dirupiahkan sekitar 800.000 per hari. Orang yang sakit itu membayar satu hari dengan harga 800.000. Kalau kita kalikan 30 hari, berapa banyak yang kita keluarkan? 24 juta selama sebulan. Kalau kita kalikan lagi 1 tahun selama 360 hari, maka hasilnya adalah miliaran yang harus kita keluarkan. Coba bayangkan, Ahi Zaid dari mulai keluar di dunia ini, Umi melahirkan Ahi Zaid, hidup di dunia sampai usia antum sekarang, kalau Allah meminta bayaran sudah berapa banyak antum membayar oksigen yang antum hirup. Tapi Allah tidak pernah meminta itu. Allah hanya ingin kita hambanya ini beribadah kepada Allah, mengambil pembelajaran, bisa beribadah kepada Allah dengan maksimal dari apa yang Allah berikan berupa nikmat. Kita masih bisa bernafas di hari ini. Nah, itu anak-anak ustazah dari 2 pembahasan organ pencernaan, organ pernafasan. Sekarang di sini antum pernah tidak melihat lintasan balapan? Second in the grid also from Stoner just in front of him. But look at Hayden on the inside. Hayden coming through and someone leads in the US Grand Prix. Now, what can he do? Now, what we're going to see here as they come into turn 1 across the start-finish line. We're on board with Nicky Hayden, but it looks as though Stoner, who's just set the fastest lap of the race at 1:22 and pushes Stoner. Why Casey won't like that one. Nah, ternyata organ pencernaan dan pernafasan kita juga seperti lintasan, nak. Seperti lintasan, makanan dan udara yang masuk ke dalam tubuh ini harus melewati beberapa organ. Bedanya, lintasan ini bukan manusia yang buat, tapi Allah langsung yang menciptakan di dalam tubuh ini, yaitu Allah Al-Musawwir, yaitu Allah yang maha membentuk makhluknya. Masya Allah ya. Dari 2 pembelajaran ini bisa kita ambil hikmahnya dari organ tubuh yang kita punya. Yang pertama adalah Allah ini Al-Musawwir, yang maha membentuk segala organ-organ di dalam tubuh kita yang tidak bisa kita lihat, yang kita tidak tahu bagaimana proses kerjanya di dalam tubuh ini. Itu memberikan hasil kepada kita bisa beraktivitas dengan normal. Itu Masya Allah. Yang kedua adalah, sudahkah kita bersyukur hari ini? Sudahkah kita bersyukur kepada Allah yang maha pemurah, yang sudah memberikan semuanya secara cuma-cuma, yang senantiasa memberikan berbagai macam nikmat pada tubuh ini? 1. Tugas kita sebagai hamba Allah adalah jaganya dari makan makanan yang haram, jaganya dari sesuatu yang buruk, dipergunakan tubuh ini untuk beribadah kepada Allah. Sehingga hari ini napas kita masih bisa berfungsi dengan normal, bisa kita gunakan untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah sebelum hilang dan berhentinya nafas, yakni adalah kematian. Yuk digunakan sebelum kita menjadi manusia yang merugi. Digunakan nafasnya, digunakan tubuhnya untuk sesuatu hal yang bermanfaat. Taib. Mungkin cukup pembelajaran hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Kita tutup pembelajaran hari ini. Semoga antum bisa mengambil manfaat daripada ilmu yang Ustazah sampaikan. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.